Halo semuanya, halo. Balik lagi nih ke selamat datang ya di podcast kita ya, podcast yang akan pokoknya banyak hal yang bakalan dibahas nih di podcast ini. Kenalin, nama gue Yusri, terus juga di sebelah kanan gue ada Tirta, ada Wilfred, terus juga ada Ijal gitu. Mungkin kalian bisa kenalin dulu nih masing-masing dari kalian nih. Oke, hai semuanya, nama gue Tirta dan gue perokok aktif ya bisa dibilang. Dan gue udah ngerokok aktif tuh dari SMA, mungkin kelas 11 kayaknya deh, ya kelas 11. Ya nggak bangga juga sih, cuman ya itu faktanya lah gitu. Gue suka nih yang gini-gini. Banyak orang yang nggak mau ngaku soalnya. Oh iya. Ya Betul. oh ya, by the way gue Wilfred. Gue dulu sempat jadi perokok sebentar, tapi gue udah stop dari lama. Jadi gue bisa dibilang sekarang sebagai perokok pasif. Dan hai, gue Ijal atau ya Zalfa, cuma dipanggilnya Ijal sama mereka. Gue seneng banget nih, makasih buat Tirta, buat Wilfred udah datang. Soalnya hari ini kita nggak mau nyeramahin Tir, tenang. Kita nggak mau ngejudge merokok di sini ya teman-teman. Kita cuma ngobrol dua arah aja. Ya balik lagi tentang podcast kita tentang merokok sembarangan gitu. Paling di sini bakalan gue kenalin ulang. Di sini ada Tirta yang bakalan sebagai proaktif. Buat orang yang udah berhenti ngerokok, Wilfred sama Ijal mungkin akan ngebantu gue buat ngasih data-data yang menarik ya buat pembahasan podcast kita hari ini ya. Oke. Itu sih paling ya. Mungkin gue mau langsung tanya nih, Tir, lu sehari berapa batang ngerokok? Oke, gue paling ya sebungkus sih, ya sebungkus lebih dikit lah paling. Sebungkus lebih dikit ya, bukan mil yang 50 batang ya. Bukan ya. Sebungkus normal ya, 12 batang, 16 batang itu paling ya. Oke. Gue mau nanya, lu kadang tuh lebih milih tempat ngerokoknya itu di mana? Apalagi kalau misalkan di tempat umum tuh lu lebih milih di mana? Pastinya kalau gue cari sudut yang emang agak sepi ya, bisa dibilang agak sepi dan jauh dari kerumunan aja sih. Dan kalau emang ada kayak ibu hamil, ada perempuan gitu, atau mungkin ya anak kecil ya, gue biasanya ya ngejauh gitu. Ya gue ngejauh sih gitu. Tapi kalau emang ada mepet banget, kalau misalnya keadaan itu adalah gue naik motor, pengen ngerokok pinggir jalan biasanya. Gitu. Gimana tuh, Fred? Itu mungkin sih buat gue, soalnya banyak yang nggak bakal mengakui kayak Tirta yang kalau udah kepepet banget minggir dimanapun dan mereka ngerokok gitu. Mereka pasti kalau ditanya rata-rata orang bilang saya ngerokok pada tempatnya kok gitu. Tapi kan kalau misalkan lu ngerokok tuh ya, lu kan berarti kan tetap di trotoar nih, kenapa nggak ngeganggu orang yang jalan tuh? Menurut lu gimana? Ya gue kalau emang di trotoar sembari lihat-lihat juga sih, nggak yang bener-bener kayak asapnya dibuang bener-bener ke pinggir jalan atau enggak puntungnya dibuang ke pinggir jalan, nggak juga gitu. Tetap ngeliat juga kadang ya dibuangnya ke bawah gitu. Jadi emang arahnya tetap ke tanah dan gimana caranya nggak kena orang lah gitu. Oke, mungkin tadi udah sedikit bridging ke pembahasan kita. Mungkin kita langsung aja nih ke Ijal, bakalan ngebawain data yang menarik. Gimana sih perokok pasif? Mungkin Ijal bisa sedikit. Boleh. Jadi sebenarnya perokok pasif kayak yang kita udah tahu lah ya, itu tuh bukan cuma lu sekedar kecium asap sebentar gitu. Enggak, itu tuh punya dampak nyata terus serius kan. Cuma mungkin kita akan bahas di next segment kali ya tentang ini. Oke. Gue juga setuju sih kurang lebih ya sama apa yang diomongin Ijal. Makanya ya bisa dibilang gue setuju hadir di sini ya karena emang gue juga pengen belajar dari kalian gitu sih. Gue juga belajar pasti ya, karena gue juga bakal karena gue jujur gue ngerokok juga, cuman gue bakal belajar nih dari pembahasan di podcast hari ini ya. Oke, mungkin gue mulai dari sesuatu yang kayaknya udah kita anggap normal kali ya. Sebenarnya itu ya masih belum gitu kan. Enggak sih, bukan belum. Jadi kita pasti pernah sih kalian gitu ngelihat kayak yang tadi Tirta bilang kan, ngerokok di trotoar, di stasiun. Terus tiba-tiba kena asapnya. Tapi kayak kita nggak tahu dari siapa, tapi kena aja gitu ke kita. Nah, Jujur, gue hampir tiap hari ngeliat itu. Waduh. Dan yang bikin frustasi tuh kalau gue sebagai perokok pasif mau negur, itu kita sendiri yang takut, karena takut ya serba salah sih. Jadi takut orangnya marah atau takut kitanya dianggap lebay karena sudah terlalu banyak yang melakukan gitu sih. Betul. Gue paham juga sih dari apa yang tadi barusan disampaikan sama si Wilfred ya, perspektifnya gitu. Dan ya gue sebagai perokok juga ya kurang lebih ngakuin gitu, kayak ada yang emang rokok tuh orang cuek-cuek aja kayak nggak ngeliat keadaan, ya udah yang penting gue ngerokok gitu. Dan ya ada juga emang yang beneran gak sadar, dan bukan karena semuanya jahat ya, tapi emang apa ya, karena awareness yang rendah aja sih. Itu gitu. Yang gue cari poin dari awarenessnya, kuncinya tuh udah tidak sampai. Tapi
cukupkah alasannya kayak gitu atau gimana Jal? Kayaknya Sebenarnya nggak cukup ya. menurut gue nggak cukup ya, kayak ya mau gimana pun alasannya nggak bisa dipakai guys, karena ada data nih dari Komnas Pengendalian Tembakau, ini survei sekitar tahun 2023, jadi dia nunjukin kalau sekitar 63% perokok pasif itu perokok di Indonesia itu pernah ngerokok di kawasan yang sebenarnya dilarang atau sebutannya mungkin KTR ya di Indonesia nih, KTR kawasan tanpa rokok. Dan lu tau gak sih alasan terbesar mereka ngerokok sembarangan kayak gitu? Karena nggak ada yang negur, sesimpel itu sebenarnya kan. Iya benar. Berarti ini soal enforcement juga dong ya. Bukan Betul, cuman kesadaran perokoknya doang, tapi soal budaya kita itu yang belum terbiasa aja saling mengingatkan gitu ya. Kayaknya bukan di perkara rokok aja sih, banyak hal juga. Padahal Indonesia negaranya ramah-ramah ya, cuman kalau untuk negara perokok kayaknya agak males mungkin ya. Gimana mungkin Betul. Kalau gue sebenarnya pribadi ya jujur setuju banget gitu. Dan kalau ada yang negur sopan sebenarnya gue langsung matiin juga sih. Gitu karena ya selama negur sopan ya, dan cuman jarang banget gitu. Karena emang mereka mungkin pada segan atau gimana ya. Ya udah ya gue ngerokok aja. Gitu ya. Ya itu paling ya kalau misalnya permasalahan kayak rokok gitu kadang orang udah males buat negornya. Mungkin dari lu gimana Fred kalau misalnya ngeliat kayak gitu dampaknya? Sebenarnya banyak banget perokok pasif tuh yang diem, tapi sebenarnya mereka tuh nggak nyaman, nggak nyaman banget. Tapi ya mereka milih menghindar daripada kena konfrontasi kan dari perokok yang aktif gitu. Ya dan efeknya apa ya, perokok aktif perilakunya merasa diterima. Jadi sebetulnya ya enggak lah. Jadi gitu sih. Sebenarnya itu tuh ada istilahnya kalau nggak salah pluralistic ignorance kalau nggak salah. Apaan tuh? Gua nggak tahu tuh. Kita bantu jelaskan ya teman-teman. Jadi Realistic ignorance apa tuh? itu ketika semua orang tuh diem, tapi diemnya tuh nggak setuju. Cuma karena mereka diem, jadi masing-masing ngiranya ya setuju gitu. Kayak yang tadi lu bilang kan, kayak kita diem. Sebenarnya nggak setuju kan, kayak lu nggak suka nih orang ngerokok gitu, tapi karena yang perokoknya juga nggak ditegur, terus yang perokok pasifnya diem, jadi kayak oh gue nggak apa-apa yang ngerokok gitu. Oh iya, gue baru dengar juga sih itu istilah, ilmu baru lah kayak gitu. Dan ya lumayan ngerti juga sih sama keadaannya gitu kalau emang kayak gitu kondisinya. Cuman kenapa bisa separah itu kira-kiranya? Sebenarnya beberapa faktor ya, balik lagi kayak lemahnya pengaturan di Indonesia gitu kan. Terus ya desain ruang publik mungkin bagi perokoknya kurang memadai, bisa jadi kan jadinya mereka merokok sembarangan. Terus emang jatuhnya kebiasaan ya, kita itu kan segan buat negur atau mungkin malas ribut kali ya buat negur malas ya. ribut. Betul. Nah, itu mungkin ya beberapa faktornya. Tapi mungkin bisa dijelasin nih fakta-fakta yang mungkin menarik di bagi bahaya perokok pasif sama KTR di Indonesia mungkin Oh, boleh. Mungkin kita masuk ke fakta-fakta dulu ya, kayak asap rokok nih, setahu gue ya dia ngandung 7.000 zat kimia yang mana sekitar 250 kalau nggak salah ya, itu diketahui berbahaya dan hampir 70 diantaranya lah gitu dia bersifat karsinogenik. Itu tuh pemicu kanker guys. Padahal kita taunya apa biasa idealnya nikotin, tar. Iya. Apa itu doang, ternyata Itu banyak doang. banget ya sampai ribuan gitu ya. Betul. Itu paling ya. Dan itu juga ngefeknya bukan ke perokok aktif doang kan? Betul. Dia ke perokok pasif juga, karena WHO tuh sempat mencatat ya. Jadi perokok pasif itu dia punya 20 sampai 30% lebih tinggi lah dia terkena kanker daripada yang nggak kena asap rokok sama sekali gitu. Jadi kayak lu bayangin deh, lu nggak ngerokok atau lu mungkin udah berhenti ngerokok gitu, tapi lu masih terpapar nih sama asapnya, bisa jadi deh tuh. Bener. Tapi amit-amit ya. Iya. Jangan sampai lah. Tapi seriusan sih gue nggak makan bohong ya asecet. Tapi kalau misalnya ingat kayak hal-hal kayak tadi tuh yang udah dijelasin ya, terutama kalau misalnya ada anak kecil di sekitar gue ataupun ada ibu hamil atau ya perempuan lah, gue langsung matiin rokok sih kadang gitu, karena nginget hal-hal tentang perokok pasif tadi itu kan. Tapi kalau emang gue nggak sadar di sekitar gue ada ibu hamil atau perempuan atau anak kecil lah, itu gimana? Nah, itu masalahnya. Memang awareness yang diberikan bagi perokok aktif ini harus lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lainnya, karena menurut gue awarenessnya itu harus diaktifin, jangan sampai malah reaktif gitu. Apalagi kan di sekitar lingkungan kita kan nggak hanya kita gitu kan yang merasakan udara segar, paling kayak gitu. Mungkin regulasinya dari ini atau bagaimana, mungkin dari Wilfred ya, ada yang mau disampaikan. Nah, gue penasaran sih. Mau nanya itu kalau soal regulasinya, Indonesia itu kan udah punya aturan ya. Nah, tapi kondisinya sekarang gimana realitanya?
Sebenarnya betul yang kata yang Wilfred bilang ya, Indonesia tuh punya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2012 itu tuh mengatur soal kawasan tanpa rokok atau KTR. yang tadi iya betul KTR. Dan itu tuh ada 7 kawasan, 7 atau 6 kawasan ya kalau nggak salah yang KTR. Jadi ya bebas tanpa rokok lah gitu kan. Itu antara lain ada fasilitas kesehatan, terus ada tempat belajar, area bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum sama ya. Iya, mungkin prakteknya kira-kira Tapi kalau gimana prakteknya iya seperti yang kita tahu ya mungkin masih jauh dari idealnya gitu kan. Ada juga sebenarnya tuh ada survei tahun 2022 ya kalau nggak salah. Itu dari mall-mall gitu di Jakarta, jadi hampir 40%-nya itu masih ditemukan aktivitas ngerokok, padahal kan itu masuknya ke KTR ya karena itu publik kan, tempat umum gitu ya. Jadi kalau tanya realisasinya ya masih kurang, masih jauh justru ya, bukan kurang lagi, jauh banget. Iya. Benar. Gua secara ini ya pernah ngakuin juga sih, gue pernah ngerokok emang di stasiun gue. Waduh. Gue pernah emang maksudnya ada papan larangannya, cuman kecil kayak yang penting ada gitu dari pihak stasiunnya gitu. Dan gue ngerokok dan itu nggak ada yang ngawasin aja, nggak ada yang negor gitu. Kayak ya udah gue ngerokok aja gitu. Kayak hal normal jatuhnya ya. Iya kayak hal normal aja udah gitu, dan larangannya cuma sekedar ada doang gitu sih. Oh, berarti kalau kayak gitu bisa disebut masalahnya ada 2 lapis dong. Aturannya kan udah ada nih, tapi enforcementnya nggak jalan dari perokok aktifnya. Dan orang-orang yang kayak gue nih perokok pasif yang terdampak asapnya itu, kita nggak punya mekanisme yang gampang gitu buat komplain ke suatu tempat yang disediakan oleh Pemda, fasilitas komplain kalau ini harusnya nih KTR nih nggak boleh ada orang ngerokok gitu kan. Ditambah nanti orang-orang yang sekitarnya malah kena dampaknya. Iya, benar. Sekitarnya kayak gitu ya. Nah, terus mungkin kita tadi udah bahas cukup banyak lah dari datanya dan lain segala macam. Ya mungkin ke bagian yang paling penting, apa yang kira-kira bisa kita lakuin secara nyata dari dua sisi perokok dan non perokok nih. Mungkin dari Wilfred dulu bisa disampaikan. Nah, gue nih mau nanya nih ke lu Tir, sebagai perokok aktif, gimana sih cara, ini kan kita struggle nih, perokok pasif kadang negur ya, takut konflik dan lain-lain. Nah, menurut lu sebagai perokok aktif, gimana cara negur yang bisa lu terima kalau ada perokok pasif yang negur lu, kayak minta boleh nggak, ya gitulah. Gimana cara negur yang bisa diterima? Oke. Kalau misalnya negor ya, masalah negor nih, biasanya gue yang paling gak demen itu, atau biasanya cukup resisten ya jadinya orang-orang perokok itu, kalau dia itu negornya kayak nyinyir atau satir kayak Kayak mama nih, jangan kayak gitu ya. Kayak ibu-ibu nih, kayak gini jangan begitu Gue ya. baik-baik kok, tenang. biasanya kayak gini kayak kok gimana ya, kayak ngerokok di sini ya gitu. Biasanya kayak gitu, kayak satir-satir gitu, dan kita cenderung kalau misalnya ada satir kayak gitu kita resisten gitu. Malah kita lebih suka kalau emang kalian langsung negur kayak jangan ngerokok di sini, sono aja gitu. Langsung nyuruh, langsung negur. Kayak bahasa ya udah langsung ngomong aja gitu. Dan ya kita lebih nurut lah kayak gitu. Itu beda cerita juga kayak gitu sih. Mungkin kalau misalkan dia negornya lebih ke arah, Mas jangan di sini, saya kena asapnya nih kayak gitu gimana kalau kayak gitu Tir? Bisa juga sih kayak gitu. Kayak kalau kata-kata kayak gue keganggu gitu, itu bisa lebih efektif dibandingkan kalau misalnya langsung lu salah gitu. Lu ngerokok nih, lu salah gitu. Berarti kuncinya di framingnya, karena bukan menyalahin orang ya, tapi negurnya itu lebih ke arah ngasih dampak buat dirinya sendiri. Betul. Atau ngasih tahu nih diri gue terdampak nih sama rokok lo kayak gitu. Iya betul bisa. Mungkin dari Rijal bisa nyampein Tapi kira-kira. sebenarnya ya kalau misalnya kan tadi yang Wilfred bilang harus Pemda nyediain segala macam gitu kan. Terus sebenarnya kita nggak harus direct konfront ke orangnya. Ada beberapa cara lah. Salah satunya misalnya lu pindah nih, misalnya ada orang rokok ya lu pindah gitu. Terus lu minta tolong sama satpam atau staff yang ada di sana untuk negur gitu. Itu kalau lu nggak mau negur langsung ya. Terus yang kedua, kalau lu bilang tadi lu minta Pemda untuk nyediain, Pemda sebenarnya udah nyediain guys, tapi mungkin belum ini kali ya, belum Tersosialisasi. Iya, tersosialisasikan dengan baik gitu aplikasinya. Itu udah ada aplikasi pengaduan, udah adalah di beberapa Pemda gitu. Yang ketiga, kalau misalnya lu emang lagi di fasilitas publik gitu, lu lapor ke customer service-nya gitu guys. Oke, tapi kalau dari sisi perokok aktif sendiri nih, langkah konkret apa sih yang bisa dilakuin untuk mengatasi masalah ini? Gitu. Sebagai faktor utama penyebab dari asap rokok ini. Ya. Gitu. Kalau ini udah gue lakuin juga ya, mungkin ya bisa dibilang ya, mungkin buat perokok-perokok lain bisa diterapin kayak kalau sebelum nyalain rokok atau mungkin ya baru beli rokok lah bahasanya gitu.
mungkin bisa langsung dipikirin aja kira-kira tempatnya di mana, atau minimal banget cari smoking area dulu. Nah kalau kalau kedua, kalau misalnya emang nggak ada, itu ya cobalah ngerokoknya jangan di kerumunan, ya ngejauh lah gitu dari yang kerumunannya berapa meter, dan gimana caranya coba cari arah anginnya ya, atau arah asapnya itu yang nggak ngarah ke kerumunannya. Kayak gitu sih. Dan mesti dilihat-lihat lah sekitarnya gitu, ada anak kecil nggak, ada orang yang bakal kena nggak, kayak gitu. Mungkin bisa dipikirin kayak gitu sih kalau langkah konkretnya. Oke. Mungkin hal yang tadi itu gue mau jadi nanya nih, gara-gara lu jawab gitu gue mau nanya, kalau misalkan ya sekarang kalian tahu lah kondisi kampus kita, kantinnya seperti apa. Walaupun udah banyak larangan merokoknya, kira-kira kantin perlu nggak nih buat diadain smoking area? Kalau menurut gua sih perlu ya. Soalnya ya gue kadang kalau ke kantin bingung juga gitu, dan akhirnya ya udah ngerokok aja di meja kantin, karena kita butuh juga smoking area tuh nggak cuman lahan dikasih area, ada tulisan smoking area, terus ya udah nggak ada tempat duduknya, cuman ya udah masa kita disuruh ngemper gitu di tanah gitu. Yang gak enak juga ya, kasih bangku lah minimal. Tapi lu pernah ngerokok di kantin? Ya jujur pernah. Kalau kita itu bukan rahasia umum. Iya. Ngerokok Hampir gitu. jadi hal wajar gitu. Iya, karena emang gak ada yang negor juga. Iya, mau di mana lagi juga kita Nah, mau mau di ngerokok mana kalau di lagi, kampus kan. gitu. Iya, benar. Cuman itu bukan hal yang salah ya mungkin. Betul. Mungkin dari sisi masyarakat kira-kira apa yang harus diubah nih, Jal? Sebenarnya berarti kalau dari yang obrolan kita butuh dua hal nih yang berjalannya bersamaan. Pertama nih enforcement yang lebih ketat lah dari pihak berwenang. Terus abis itu budaya kita juga harus saling mengingatkan gitu. Jadi tapi mengingatkannya yang tadi Tira bilang, lu jangan nyinyir, ngasih taunya baik-baik. Nah itu nggak boleh ya teman-teman. Iya, betul. Itu Ngasih kesel taunya- juga. Iya kan, ngasih taunya harus Kesel. baik-baik. Kayak sorry gue agak keganggu nih sama asap lo gitu. Soalnya kalau misalnya cuma salah satu doang kayaknya nggak akan works deh guys. Dan menurut gue ya fasilitas publik ini juga harus ikut bertanggung jawab sih untuk memfasilitasi para perokok aktif gitu. Ya perlu lah disediain smoking area yang kayak Tirta bilang tadi, bukan cuman sekedar area doang, nggak ada apanya gitu, nggak ada apa-apanya. Ya menurut gue yang perlu ditambahin di smoking area itu juga harus ada jelas dan well ventilated gitu. AC, kasur. Bukan. Enggak dong. kamar asrama itu. Enggak, maksud gua adalah kayak misalnya ada di yang bisa kita lihat sekarang di beberapa tempat stasiun transportasi umum tertentu itu memang ada smoking area, tapi itu hanya diberikan partisi yang tingginya mungkin nggak nyampe 2 meter dan kecil gitu. Orang ngerokok di situ asapnya tetap keluar, jadi nggak ada gunanya. Kacau Asapnya sih. tetap kemana-mana ya. Itu cuman tempat buat orang perokok doang di situ. Tapi asapnya tidak terkontrol gitu ya. Harus well ventilated, misalnya dikasih exhaust dan dibuang ke tempat yang memang seharusnya nggak ada orang gitu. Dan yang paling penting mudah diakses, karena kalau yang kita perhatiin itu kan beberapa perokok kebingungan nyari tempatnya karena tempatnya nggak mudah diakses, kadang terlalu jauh, terlalu apa gitu loh, yang kelihatan gitu loh. Kalau ini gimana? Bener gak Tir? Bener, jujur itu bener banget gitu. Karena ya yang tadi gue bilang lah, kayak kita butuh tempat yang jangan smoking area, cuman tempat ya udah kosongan doang gitu. Ya kita butuh, ya pasti yang butuhin rokok tempat sampahnya, Iya, biar nggak betul. berantakan. Oh iya, betul. Terus asbaknya, biasanya biar nggak berantakan kemana-mana, dan ya ventilasinya bagus juga. Ya masa kita mau dibiarin nyesek di situ gitu kan? langsung Ditelan sendiri. Iya, lu telat aja sendiri kayak ngerokok, biarin aja Ya, gitu. tetep lah, maksudnya kan karena perokok juga banyak lah di Indonesia gitu sih. Mungkin karena banyak banget yang udah disampaikan, nih kita mau masuk ke segmen terakhir nih, gue bakalan nyimpulin sedikit. Karena dari yang apa yang udah gue dengar, kira-kira banyak hal yang udah kita obrolin tentang fenomena merokok di tempat umum atau sembarangan yang akhirnya dinormalisasikan. Bahayanya juga nyata juga bagi perokok pasif, terus juga regulasi KTR yang masih emang lemah implementasinya di Indonesia, sama cara-cara yang memang konkret tuh harus menegur perokok aktif seperti apa, itu juga tadi udah disampaikan. Kira-kira gua pengen kalian masing-masing sampein lah kalimat-kalimat penutupnya. Sama tadi terakhir gue ada poin yang gue ingat dari Tirta yang paling berkesan mungkin, tentang bahwa banyak perokok karena banyak perokok yang bukan karena jahat gitu kan, tapi karena emang gak ada yang pernah menegurnya. Jadi mungkin tapi harus yang tepat juga ya negurnya, Iya, jangan iya. yang kayak tadi. Betul, Ya mungkin betul. mungkin dari Tirta dulu bisa sampaikan Iya, penutupnya gimana. bener sih, dan memang itu tanggung jawab kedua pihak lah ya kan. Dan ya
perokok juga emang harus lebih aware lah terhadap keadaan di masing-masing. Jangan cuma mikirin diri sendiri doang, mikirin ya kenikmatan dari ngerokoknya doang gitu. Dan ya sebagai orang non perokok ya atau perokok pasif ya harus bisa berani negur juga, dan negurnya harus manusiawi lah. Iya, gitu. Jangan harus nyinyir, baik-baik, harus baik-baik. iya. Ya kalau emang mau baik-baik pun jangan cuman kayak nyinyir juga gitu, dan harus to the point aja gitu. Apa yang mau kalian keluhin gitu. Dan ya gue belajar banyak sih dari podcast. Biasanya orang kayak gitu lebih respect malah ya. Iya, Kalau betul, misalnya betul, kayak gitu betul, ya. betul, Lebih betul. di respect kalau Iya, misalkan betul. nyampainya juga jelas, benar dan tepat. Oke, makasih Tirta. Sebelumnya mungkin dari Wilfred ada yang ingin disampaikan untuk terakhir kalinya? Nah, ini pesan gua buat perokok-perokok yang pasif di luar sana yang dengerin podcast ini. Kalian jangan takut menegur, tapi lakukanlah dengan yang Tirta bilang tadi, Iya. dengan manusiawi. Ya empati juga lah. Maksudnya kita kan juga senangnya kalau ditegur ya baik-baik aja. Iya. Sampaikan keluhan kalian, dampak negatif kalian baik-baik. Dan menurut gua jangan tunggu orang lain berubah dulu, kayak tunggu ntar orang lain aja yang negur. Itu menurut gua jangan, karena harus mulai dari diri sendiri. kita ya. Dari kita. Dari kita ya. Karena kalau ya kita udah terbiasa kayak gitu, nanti orang lain juga ngelihat. Atau mungkin ada yang ke-trigger tadinya takut, karena ngelihat kita udah negor, jadi ikutan negor juga. Nah, gitu. malah jadi yang bakalan dinormalisasikan nanti kan, malah Iya, itu yang negor-negor benar kayak kan. gitu, iya. Harusnya gitu. Oke, terima kasih Wilfred. Mungkin dari Ijal ada yang mau disampaikan. Kalau dari gue sendiri, balik ya tadi fakta kan, data nggak bisa bohong gitu. Perokok pasif ya beneran ada risikonya, sebahaya itu gitu guys. Terus itu juga bukan cuma mitos. Terus kalau untuk solusi, kayak tadi udah disebutin ya sama Wilfred sama Tirta juga. Jadi ya kita nggak bisa cuma sekedar nyalahin perokoknya doang gitu. Tadi kalau kata Tirta tanggung jawab dua pihak Iya, gitu ya. bener. Kita butuh lah sistem yang lebih baik lagi. Terus fasilitas yang memadai sama norma sosial. Jadi jangan takut ya buat negur. Oke, terima kasih Jal sebelumnya terkait data-data yang udah disampaikan juga. Mungkin terakhir dari gue pengen ngingatin satu hal, kalau keputusan merokok atau enggak itu keputusan kalian secara personal, tapi keputusan kalian mau merokok di mana itu merupakan keputusan sosial. Terus juga karena memang asap yang kalian hirup dan kalian hisap itu nggak pernah berhenti di tubuh kalian masing-masing, tapi tetap berkeliaran di tubuh-tubuh orang lain, mungkin di udara-udara orang lain juga, karena udara yang bersih bukan sebuah privilege, tapi udara itu adalah hak kita semua gitu. Terus juga jangan sampai bikin orang lain ikutan merokok. Sekian mungkin dari gua, makasih buat Tirta, buat Wilfred, Thank buat you juga. Ijal yang udah datang di podcast kali ini. Mungkin see you next video, dan jangan lupa buat saling respect satu sama lain, dan jangan lupa langsung negur aja guys kalau ada perokok-perokok aktif yang mungkin nanti bandel, dan mungkin Tirta jangan bandel-bandel lagi ya. Oke, paling itu aja. Bye guys, see you.